Nggak usah nyalahkan wasit, wasitnya itu udah benar. Kalau mau cari kambing hitam itu ya PSSI itulah. PSSI itu yang dungu. Sudah tahu ini kompetisi tidak ada dalam agenda FIFA, tidak ada dalam kalender FIFA. Masih aja maksa manggil pemain-pemain diaspora, disuruh pulang main di Liga Indonesia supaya bisa main di Piala AFF. Aduh, sejak awal kan kita sudah bilang, turnamen kayak begini nih cukup pemain-pemain usia 20, 21 untuk mencari kesempatan, mencari jam terbang buat masa depan mereka. Bubarkan aja lah PSSI itu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Yang ditakutkan, kekhawatiran itu akhirnya terjadi juga saudara-saudara. Tim nasional Indonesia yang digadang-gadang akan menjuarai Piala AFF dengan pemain-pemain diaspora, dengan pemain-pemain keturunan, akhirnya terhenti. Terhentinya bukan sebagai runner up, bukan juga sebagai semifinalis, tetapi terhenti di fase grup. Waduh, perjalanan Indonesia sudah berakhir di Piala AFF 2026, di turnamen Ciki, di Piala Kaleng. Di piala yang tidak masuk dalam kalender FIFA, di turnamen yang tidak ada dalam agenda FIFA, bukan FIFA Matchday aja kita gagal, apalagi di turnamen lainnya. Indonesia gagal setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Seperti yang saudara-saudara semua sudah lihat, seperti yang saudara-saudara semua sudah ketahui, Ragnar Uratmangun cetak gol di awal-awal babak kedua, tetapi kemudian Ilhan Fandi menyamakan kedudukan walaupun sempat ada drama soal VAR, video asisten referee, terkait kartu merahnya Song Wiyong itu, tetapi ya itulah hasilnya 1-0. Dan ya seperti biasa ada kecenderungan untuk menyalahkan wasit asal Oman. Kemudian kata apa, video asisten operator VAR juga disalahkan. Aduh, sudah hentikan itu, hentikan, tidak usah mencari kambing hitam, tidak usah menuduh adanya kontrasepsi, adanya konspirasi. Bagaimana mau Indonesia mau dirugikan konspirasi? Orang Erick Thohir aja dukung Gianni Infantino. Erick Thohir itu menjadi pendukung utama Giantino. Dia sudah menyatakan PSSI mendukung pencalonan Gianni Infantino. Bahkan ketika ada rumor soal saham Piala Dunia akan dijual ke anaknya, mantunya Donald Trump, itu PSSI juga mendukung. Jadi ya nggak ada teori apa konspirasi merugikan Indonesia, wasit kambing hitam. Nggak usah begitu. Sudah, kita memang gagal, kita memang kalah, kita kesalahannya kemarin kalah dari Vietnam, kemudian kita nggak bisa mengalahkan Singapura. Itu aja, fair. Kita harus fair, harus jujur mengakui bahwa ya memang kita kalah, memang kita nggak pantas untuk berada di semifinal. Itu aja. Kita mau cari kambing hitam, ya yang perlu dikambing hitamkan ya PSSI. Kesalahan mutlak ada pada PSSI. Pemain, pelatih itu kan dia hanya menjalankan instruksi PSSI, ibarat ikan. Ini saya ingat seorang teman dulu di kantor yang lama itu selalu mengatakan seperti ini. Ikan itu busuknya di kepala. Busuknya di kepala, bukan di ekor, bukan di badan. Kepala. Jadi pemain, pelatih itu hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh PSSI. Nah, PSSI itu ibarat ikan, ya kepalanya itu PSSI itu. Nah, dalam sebuah negara ya kepalanya ya tahu sendirilah siapa. Jadi ini semua kesalahannya murni ada pada PSSI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena PSSI itu tahu ini
AFF ini bukan dalam kalender FIFA, tidak ada dalam agenda FIFA dan digelar di pre-season ketika klub-klub Eropa, klub-klub Asia, bahkan klub Indonesia sendiri sedang mengadakan pre-season. Ada Piala Presiden itu pre-season. Nah, itu di situ dan mereka memaksakan untuk menjuarai, memasang target tinggi dengan pelatih yang sebenarnya adalah pelatih dengan kapasitas, dengan standar Piala Dunia. Diberi target untuk juara Piala AFF, ya bingung dialah. Dan kemudian pemain-pemain diaspora itu diminta dipanggil. Karena nggak mungkin kalau mereka bermain ketika masih bermain di luar sana, abroad, ya. Saya nggak tahu disuruh pulang, dibujuk, atau bagaimana caranya mereka akhirnya pulang. Berbondong-bondong pulang. Termasuk pemain-pemain muda semua itu sudah sering saya katakan, itu sering saya bahas. Pulang ke Indonesia, bermain di Liga Indonesia supaya bisa digunakan di Piala AFF. Ya otomatis kalau mereka dari Eropa, dari liga-liga Asia yang top, kemudian balik ke Liga Indonesia, ya kualitas mereka menurun, bro. Kualitas menurun, mereka menurun. Jangan samakan Liga Indonesia dengan MLS, klubnya Lionel Messi, liganya Lionel Messi. Beda jauh. Jadi ketika pemain-pemain itu turun pulang, ya kualitas mereka akan menurun. Apa cara hidup mereka, pola pikir mereka, cara attitude mereka, hype mereka, itu semuanya ikut-ikutan lokal gitu loh. Itu sudah bukan menjadi rahasia umum di Indonesia itu seperti itu. Orang baik, orang jujur itu ketika masuk ke pemerintahan Indonesia itu bisa jadi korup. Itu sudah terbukti faktanya. Orang Singapura ketika dia liburan ke Indonesia, ke Batam sekalipun menyeberang, itu di Batam mereka sudah nggak disiplin lagi. Kalau mereka balik ke Singapura, mereka disiplin lagi. Nah, itulah yang terjadi dengan sepak bola di negara kita. Pemain-pemain abroad itu yang dididik di Eropa dengan mindset Eropa, dengan disiplin ala Eropa, bla bla bla, yang hebat-hebat itu ketika balik ke Indonesia, ya otomatis akan mengikuti kultur, budaya, kebiasaan tidak profesionalnya klub pemain di Liga Indonesia itu. Dan sekarang pemain-pemain itu menjadi andalan di Piala AFF dan hasilnya kan memalukan, saudara-saudara. Ini jelas memalukan lah, saudara-saudara. Sudah pakai pemain diaspora, ya, pemain-pemain diaspora itu, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain natural saja ada banyak lah itu. Jordi Amat, kemudian Shane Patinama, Sandy Walsh. Bahkan Sandy Walsh juga nggak dimainkan. Coba bayangin. Lebih percaya Wahyu Prasetyo dimainkan daripada Sandy Walsh. Kemudian ada lagi Tim Gaypen, ada lagi Mark Klok, Ivar Jenner, Tom Hay, Eliano Reinders, Jan Schrevens. Siapa lagi? Banyaklah saudara-saudara. Bayangin. Pemain-pemain kayak begitu main di turnamen Piala Ciki. Main di turnamen kalau di Indonesia ya mungkin level desa lah. Level desa atau level kecamatan. Atau level kelurahan, level kampung lah. Dan gak juara pula. Gak bisa ngalahin Vietnam yang hanya punya 3 pemain naturalisasi dan 1 pemain keturunan. Tidak bisa ngalahin Singapura yang gak diperkuat oleh Kyoga Nagamura, pemain naturalisasi dari Jepang, yang mereka hanya punya 1 pemain naturalisasinya, Song Uiyong. Selebihnya pemain-pemain keturunan. Ada pemain-pemain lokal Malaysia tentu saja, lokal Singapura tentu saja, maksud saya. Itu kan memalukannya disitulah, saudara-saudara. Kalau memang tahu ini bakal gagal begini, ya ngapain pakai pemain diaspora? Ngapain capek-capek sesumbar ini tim terbaik? Aduh. Kacau lah, saudara-saudara. Jadi inilah yang terjadi, ya. Kalau Anda mau mengkambing hitamkan, mau mencari kesalahan, mau meminta pertanggungjawaban, yang paling tepat itu ya PSSI. Apakah mau dibubarkan? Silahkan saja. Bubarkan aja itu PSSI. Kalau mau mendesak pengurusnya, ketua umumnya, exco-nya mundur, ya silahkan didesak untuk mundur.
Jangan jadi orang yang apa ya, kritis lah. Jadi orang itu yang kritis dinilai. Nggak ada hasilnya kan. Mau gimana lagi, kualifikasi Piala Dunia juga gagal. Ganti pelatih di tengah jalan. Dengan pelatih yang reputasinya buruk terbukti. Sekarang ada pelatih bagus disuruh juara Piala AFF. Ini kan konyol. Bagi saya nggak masuk di logika gitu loh. Nggak masuk di akal. Pelatih sekelas John Herdman hanya disuruh juara Piala AFF. Dengan pemain-pemain diaspora yang sengaja disuruh pulang. Disuruh pulang dimainkan di kontrak klub-klub Indonesia kayak Persib, Bali United, Persija. Terus mana lagi ya? Itu aja, itu kan ya gimana ya? Ya dungulah menurut saya, dungulah kalau menurut istilahnya Bapak Rocky Gerung itu ya dungulah, kedunguan yang maksimal. Lama kan saya sudah mengatakan turnamen AFF kayak begini itu nggak perlu dengan pemain diaspora, nggak perlu dengan pemain senior. Cukup pemain-pemain muda, pemain-pemain U20, U20 kayak Sintayong waktu itulah. Waktu 2024 Sintayong kan juga menggunakan pemain-pemain muda U20. Walaupun pada akhirnya gagal, nggak masalah. Setidaknya mereka mendapatkan jam terbang, mendapatkan pengalaman bertanding, itu akan bagus untuk masa depan. Itu harusnya begitu. 2021 ya, 2020 apa 2021 itu juga kan pemain-pemain muda. Rizky Ridho, kemudian Pratama, Egy, Witan Sulaiman, kemudian Asnawi, itu semua Hernando. Itu kan kemudian di masa depannya, sekarang kan mereka menjadi pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain utama, pemain-pemain inti baik di klub maupun di tim nasional. Itu kan seharusnya kan kayak begitu. Kan John Herdman ini adalah pelatih senior dan U23. Sementara U23 tadinya rencananya akan bermain di Asian Games. Tetapi karena Asian Games menggunakan regulasi baru, bahwa yang peserta Asian Games itu adalah peserta Piala Asia U23, maka Indonesia tidak bisa ikut. Nah, seharusnya kan kayak begini ya, pemain-pemain itu aja U23, berarti kan umur 20, 21, 22 itu saja yang diberi kesempatan bermain di Piala AFF kayak begini. Nggak usah mengorbankan pemain-pemain. Ragnar Uratmangun disuruh balik, Sandy Walsh disuruh balik. Ya memang PSSI nggak mengatakan mereka suruh balik, tapi kan itu kita sebagai orang itu kan bisa berpikir, loh kok ini ada fenomena tiba-tiba banyak sekali pemain diaspora pulang. Ini ada apa? Itu kan kita harus kritis, harus berpikir sejauh itu. Oh, jangan-jangan, oh begini. Ah, itulah yang terjadi sebenarnya, saudara-saudara. Jadi ya kalau AFF kayak begini cukuplah pemain-pemain U20, U21. Bahkan kalau perlu pemain-pemain U17-nya Nova Arianto itu juga nggak apa-apa, dikasih kesempatan main supaya mereka punya pengalaman, punya jam terbang, punya kesempatan untuk bermain di ajang internasional walaupun itu hanya selevel Asia Tenggara. Karena kalau mereka di usia-usia muda itu ya nggak akan mungkin bersaing di FIFA Matchday lah. Sudah pasti FIFA Matchday ya pemain kayak Jay Itzes, Kevin Dick, Elkan, Nathan, Joy Pelupesi, kayak begitu, Ole Romney. Kayak begitu, Justin Hubner. Untungnya kemarin Justin Hubner nggak diizinkan sama Fortuna Sittard. Kalau Justin Hubner diizinkan Fortuna Sittard terus main di sini dan kalah juga kan lebih memalukan lagi, saudara-saudara. Ada pemain dari abroad Eropa yang dimainkan gagal. Saudara-saudara, saya berharap penonton saya ini, penonton gadungan, komentator gadungan, walaupun gadungan tetapi jangan gadungan. Nah, walaupun gadungan tetapi otaknya harus otak yang benar-benar original. Berpikirlah yang cerdas. Dengan cara apa? Jangan terpancing dengan isu tentang wasit. Ini saya yakin ini pasti akan dibahas ke depan, ini akan sampai 7 hari 7 malam itu pasti akan dipermasalahkan itu wasit. Itu memang sengaja, saudara-saudara, sengaja oleh buzzer-buzzer PSSI, oleh buzzer-buzzernya timnas supaya sasaran tembaknya itu tidak kepada PSSI.
Walaupun yang jelas salah adalah PSSI, itu normal, umum, itu adalah strategi di banyak tempat. Selalu mencari kambing hitam. Dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial, pemerintahan itu mereka menggunakan metode seperti itu. Mereka menyalahkan antek asing, agen Soros, agen Sosro, Londo Ireng, kayak begitu. Itu tujuannya supaya sasaran kritik tidak pada kegagalan diri dia, kegagalan dia mengelola sebuah negara. Itu PSSI juga pasti akan begitu. Nanti akan di blow up ini wasit dari Oman kebetulan kan. Kemudian ada wasit dari Malaysia juga yang bertugas di situ. VAR-nya kalau nggak salah dari Malaysia atau dari Thailand. Itu pasti akan nanti buzzer-buzzernya itu akan bergerilya untuk mencari tahu siapa ini dan akan mencari sasaran ke situ supaya fokus keingatan publik, konsentrasi orang itu tidak menyalahkan PSSI tetapi menyalahkan wasit. Itulah yang terjadi ketika Indonesia waktu itu gagal di kualifikasi Piala Dunia khususnya waktu lawan Oman. Nah, itu seperti itu nanti pasti akan dilakukan dan saya harap sebagai penonton gadungan kalau kalian benar-benar merasa sebagai gadungan gadungan dalam tanda petik ya ini ya, itu cerdas, jangan terprovokasi itu karena jangan terpancing itu karena yang paling salah, yang paling harus bertanggung jawab adalah PSSI. Saya tadi sudah menjelaskan itu alasannya mengapa PSSI harus kita minta pertanggungjawabannya ya karena itu tadi yang saya bilang. Sudah tahu ini kalender bukan dalam kalender FIFA masih aja maksakan diri untuk manggil pemain diaspora. Kan sebenarnya bisa pemain muda, junior, pemain-pemain U20, umur 21, 20 dikasih kesempatan main kan bisa. Tetapi ya memang tujuannya ingin juara ya, walaupun juara juga nggak ada gengsinya lah, nggak ada harganya saudara-saudara. Nggak ada label FIFA kecuali FIFA ASEAN Cup nanti itu baru beda kasusnya karena ada bendera FIFA di situ. Kalau sebatas AFF ya bagi saya kaleng lah Piala Ciki. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita menghabisi PSSI, kita menghajar habis-habisan PSSI, kita mengkritik kedunguan PSSI dalam menyikapi Piala AFF 2026. Sudah tahu ini bukan kalender FIFA, masih aja memaksakan diri menggunakan pemain-pemain diaspora, menggunakan pelatih yang secara kurikulum vitae itu lebih layak melatih di Piala Dunia dibandingkan Piala Kaleng. Ini kan sebuah kedunguan, sebuah kekonyolan. Kalau menurut istilahnya Bung Rocky Gerung, dungu. Nah, ini kita kritik habis-habisan dan terjadi adalah gagal. Indonesia gagal lolos ke semifinal. Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Singapura setelah pada pertandingan sebelumnya dikalahkan Vietnam 3 gol tanpa balas di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ini kan memalukan sekali. Dengan skuad yang seperti ini sejak awal saya sudah mengatakan kalau sampai tidak bisa juara, bubarkan saja PSSI. Bubar. Ganti dengan apalah, gobak sodor. Atau olahraga kelereng, main kelereng itu udah itu aja. Nggak usah main bola lagi karena ya konyol lah ini pengurusnya juga brengsek semua. Semuanya urusannya adalah politik, pencitraan, menjilat. Supaya dapat jabatan di pemerintahan, supaya dapat kedudukan di politik. Bullshit semua kalian itu. Bullshit, nggak niat untuk mengelola sepak bola dengan benar. Jadi ya tolong tanggung jawab,
tanggung jawab kalau perlu ikan itu ya kalau busuk itu kepalanya, bukan ekornya. Ekornya itu otomatis menyesuaikan kalau kepalanya busuk. Jadi ya untuk menghindari kerusakan lebih parah ya kepalanya harus diganti. Udahlah, legowo aja. Aku aja memang nggak bisa ngurus sepak bola, nggak bisa ngurus tim nasional, nggak bisa ngurus PSSI. Udah itu aja, selesai. Cari orang lain yang lebih capable, lebih berkualitas. Jangan lagi mengatakan, oh kan bapak ini nanti begini, kalau nggak ada bapak ini, jangan-jangan ada mafia. Ah, bullshit. Mafia kan ya isunya ya supaya dia nggak diganti, itu aja. Jadi nggak usah terpancing seperti itu sebagai penonton komentator gadungan. Walaupun kita gadungan, tetapi otak kita bukan gadungan, otak kita original. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.